بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني وأبنائي وطلابي حفظكم الله جميعا. Semoga antum, anak-anakku di rumah sana, selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keberkahan serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, tentunya untuk kita melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita di kitab Al-Adab. Silakan ya antum buka kitab adabnya atau kitab PDF-nya, dan kita sekarang masuk ke bab yang baru. Alhamdulillah, setelah kita selesai kemarin dari bab Adabul Majalis, sekarang kita akan masuk ke babu Adabil Kalam, ya bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab, akhlak-akhlak yang perlu kita miliki dan kita amalkan berkaitan dengan ya ucapan-ucapan kita atau al-kalam. Adab dalam berbicara, adab dalam mengucapkan kata-kata atau yang semisalnya. Nah, di sini seperti biasa Syekh Hafizahullah Ta'ala sebelum menyebutkan kepada kita tentang adab-adab yang ada, beliau melampirkan, menyertakan kepada kita satu ayat dan satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang berkaitan dengan adab dalam berbicara. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 31. Di mana ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu," dan jangan sekali-kali kalian mengikuti ma laysa laka bihi ilm, yang kalian tidak ada ilmu padanya. Jangan kita berbicara tanpa ilmu. Inna sam'a, karena pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, wal fuada, dan hati-hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakan anggota badan kita, ya dari telinga, pandangan atau yang lainnya, kelak pada hari kiamat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang terbaik bagi kita bagaimana kita menggerakkan ya anggota badan kita ini dengan atau berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan akan bahwasanya kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah." Barang siapa yang menjamin untukku ya kebaikan apa di antara dua jenggotnya, itu kebaikan mulutnya, wa ma baina rijlaihi, dan kebaikan untuk kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Sini hadis yang mulia ini Nabi kita Muhammad SAW menjamin ya surga bagi kita, akan memasukkan kita ke dalam surga, menjadi pembantu kita, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu selama kita mampu menjaga kebaikan lisan kita dan kebaikan dari kemaluan kita. Dan ini menunjukkan akan bahwasanya keutamaan besar ya bagi orang-orang yang bisa menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani fillah wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah jami'an, jelas ayat dan hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya memang ada adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika kita akan berbicara, sehingga minimal apa yang kita ucapkan selama ini atau yang akan kita ucapkan bisa menjadi pembantu kita, pendekat kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi tameng yang kuat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika berbicara, yang pertama hifdzul lisani. Yang pertama, ya, ketika berbicara kita harus mampu menjaga lisan kita. Kita jaga lisan kita agar tidak kita gunakan untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan ini ya adalah inti dari anggota badan seseorang. Kalau dia baik, maka akan baik pula anggota badan yang lain. Namun sebaliknya, kalau lisan ini bengkok, ya tidak baik, maka akan tidak baik juga anggota badan yang lain. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan tidak ada perkara, tidak ada anggota badan yang paling berhak ya untuk kita penjarakan, bahkan penjara yang lama, melainkan yang namanya lisan ini. Dikatakan mimma yanbaghi lil muslim an ya'taniya bilisanihi ghayatal i'tina', dan merupakan kepatutan, ya sudah sepantasnya orang yang muslim, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisannya dengan sebaik-baik penjagaan. Wa yajtaniba al-qaul al-batil, dengan ia menjauhi ucapan-ucapan yang batil, ucapan dusta, ya ghibah, namimah, dan ucapan-ucapan kotor yang mampu yang mendatangkan rasa sakit dalam diri orang-orang lain. Wa jima'u dzalika an yasuna lisanahu amma harrama Allah wa rasuluh, yang intinya bagaimana cara kita bisa menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak perhatikan ucapan kita, bisa jadi ucapan-ucapan yang kita tidak perhatikan, yang kita tidak anggap itu penting, ternyata itu yang bisa yang menyebabkan kita dilemparkan ke jurang api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana ya sabda Nabi kita Muhammad SAW, innal abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu fiha fayazillu biha fin nari ab'ad min bainal masyriq min ab'adu ma bainal masyriq. Sungguh seorang hamba yang dia mengucapkan sebuah kalimat yang dia tidak jelas dulu, yang dia tidak melihat kejelasan ucapannya dulu, sehingga dengan sebab itu fayazillu, dia tergelincir, yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sejauh ya barat dan timur. Wa fi riwayat Muslim wa Ahmad ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib, wa 'inda Ahmad aidan inna ar-rajula la yatakallam bil kalimah yudhiku biha julasa'ahu yahwi biha min ab'ad min ath-thuraya. Pada riwayat Ahmad rahimahullahu taala, Nabi kita bersabda sallallahu, inna ar-rajula, sungguhnya seorang pemuda, dia mengucapkan sebuah kalimat yang dia niatkan untuk apa? Yang mencari-cari kalimat, mengada-adakan sebuah kalimat dengan tujuan untuk membuat teman-temannya ketawa. Yahwi biha, yang ternyata itu menyebabkan dia ya dilemparkan ke jurang neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh ya langit dan bumi. Wa kama takunu al-kalimatu sababan fi as-sukhti wa takunu aidan sababan fi ar-rifati was-sa'adah. Ucapan-ucapan yang tidak kita perhatikan ini bisa menjadi sebab ya datangnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia juga akan bisa menjadi sebab ya kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai sabda Nabi kita Muhammad sallallahu, innal abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajatin. Sesungguhnya seorang hamba ya dia mengucapkan sebuah kalimat ya dari kalimat-kalimat yang diridai, yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya
ya angkat terus derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal 'abda la yatakallam bil kalima min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sebaliknya, ada seorang pemuda yang dia mengucapkan sebuah kalimat yang dari kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidak menyadarinya. Ia tidak anggap penting. Ya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala lemparkan dia ke jurang neraka jahanam wal iyadu billah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, ya, tidak ada sifat yang terbaik bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dia harus pandai-pandai menjaga lisannya. Hendaknya ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya ia perhatikan dulu. Yang diusahakan ucapan-ucapan yang keluar ini harus ucapan-ucapan yang baik, ya, ucapan-ucapan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan bisa menjadi sebab dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya dengan setinggi-tinggi derajat. Dalam sebuah hadis yang lain dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih." Nabi kita atau Mu'adz bin Jabal atau Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan kepadanya tentang beberapa pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi kita berkata kepadanya SAW, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli." Apakah mau aku kabarkan kepadamu tentang inti dari, ya, pintu-pintu kebaikan tersebut? Qultu bala, maka Mu'adz mengatakan, iya, bala ya Nabi Allah. Fa akhadha bilisanihi. Serta-merta Nabi kita Muhammad SAW menunjuk lisannya. Qala kuffa 'alaika hadha, sambil mengatakan jagalah ini. Ya, jaga lisan kalian, jaga lisanmu ini. Faqultu, maka Mu'adz mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bih. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kita dengan sebab ucapan yang kita ucapkan? Faqala thaqulat ummuka ya Mu'adz, ya sungguh celaka engkau wahai Mu'adz. Wa hal yakubun nas fil nari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah engkau dah melihat, ya, orang-orang dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya, wajah-wajah mereka, ya, ujung-ujung hidung mereka Allah jungkir balikkan mereka dalam nerakanya, itu karena sebab, ya, yang disebabkan karena hasaidu alsinatihim, mereka tidak bisa menjaga, ya, lisan-lisan mereka dari apa yang Allah haramkan kepada mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak ada perkara yang paling berhak yang untuk kita jaga diri kita darinya, yang melainkan kita menjaga lisan-lisan kita. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lihat sekarang adab yang kedua. Qul khairan aw ismut. Apa itu? Ya, katakanlah ucapan-ucapan yang baik, namun kalau kita tidak bisa, kita dianjurkan untuk, ya, diam, karena itu lebih baik. Kalau kita mampu berbicara kebaikan, kita ucapkan. Namun kalau kita nggak mampu untuk mengucapkan ucapan yang baik, maka sebaiknya kita diam. Adabun nabawiyun qawliyun alladhina yahumuna bil kalam aw yatarayyathuna wa yatafakkaruna bi kalamihim alladhi yuriduna an yatakallamu bih. Intinya di antara adab, ya, kenabian, adab yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita, ya, selalu melihat ucapan-ucapan yang akan kita ucapkan. Kita pikir terlebih dahulu, kita teliti terlebih dahulu. Ya, jangan sampai ucapan-ucapan yang kita lakukan, yang kita ucapkan ini, ya, bisa mendatangkan kemurkaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita ucapkan ini akan kembali kepada kita. Kalau dia baik, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Namun kalau dia buruk, maka keburukan pun yang akan kita dapatkan. Fa in kana khairan, ya, jika ucapan yang kita ucapkan itu sifatnya baik, kebaikan, fa ni'mal qaul huwa wal yaqulhu, maka itu sebaik perkataan dan hendaknya dia mengucapkannya. Wa in kana syarran falyantihi an, dan kalau dia ucapan yang akan diucapkan ini ucapan yang buruk, ya, ghibah, membuka aib orang atau bisa menyakiti hati orang lain, maka hendaknya dia membuangnya, tidak mengucapkannya, dan itu yang lebih baik bagi dia. Karena sifat orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengucapkan ucapan yang baik, namun kalau enggak bisa mereka akan diam. Ini sesuai dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala
Qala Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali ia mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya memuliakan tamu-tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik, namun kalau tidak bisa, hendaknya dia diam. Ini hadis yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW yang jelas yang menunjukkan kepada kita, maka kalau kita ingin berbicara, kita harus melihat ucapan yang akan kita ucapkan ini. Kalau itu ucapan baik, sifatnya positif, maka hendaknya kita ucapkan. Namun, kalau ucapan yang akan kita ucapkan ini, setelah kita teliti, ternyata ini ucapan yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah SWT, maka hendaknya kita tidak mengucapkannya dan lebih memilih harus diam. Karena pada hadis yang lain, Nabi kita bersabda SAW, man samata najah. Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Baik di dunia ini, terlebih lagi di alam akhirat kelak. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ke-6 ini. Ya semoga ada manfaatnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.